Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan bahas sebuah pendekatan sederhana namun sangat efektif, yaitu Kaizen. Filosofi ini berfokus pada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Tidak hanya untuk hasil produksi, tetapi juga untuk proses yang kita jalankan setiap hari. Tentunya, misalnya kita sebagai asisten proses di pabrik kelapa sawit. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti efisiensi ekstraksi minyak, penurunan losis, hingga pengelolaan downtime. Maka prinsip Kaizen dapat menjadi panduan untuk menciptakan perubahan kecil, tentunya dengan dampak yang besar. Jadi Kaizen itu small action, big impact. Apa itu Kaizen? Dalam bahasa Jepang, Kaizen berarti perbaikan berkelanjutan. Konsep ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang konsisten dapat menghasilkan dampak besar dalam jangka panjang. Perhatikan kata konsisten di sini. Prinsip utama Kaizen: 1. Identifikasi permasalahan. Misalnya, losses depreciation atau kernel loss. 2. Analisis akar penyebab masalah. Seperti contohnya kesalahan dalam pengaturan kecepatan screw press atau penyumbatan pada vibrating screen. 3. Rancang solusi sederhana, seperti penyesuaian kecepatan screw press atau jadwal pembersihan yang rutin. 4. Lakukan perubahan kecil, namun pastikan terukur ya. 5. Evaluasi hasil, dan kalau belum cocok, ulangi prosesnya. Mirip seperti PDCA. Intinya, Kaizen membantu kita untuk selalu menemukan ruang untuk perbaikan, bahkan dalam hal-hal yang sangat kecil ataupun mikro. Mari kita bahas contoh penerapan Kaizen di pabrik kelapa sawit. Misalnya di clarifier tank. Seringkali kita menghadapi tingginya kandungan minyak pada selat. Dengan pendekatan Kaizen, kita bisa mulai dari langkah sederhana, seperti memonitor pengaturan pengeluaran underflow CST lebih konsisten, atau menambahkan indikator mengukur level cairan yang lebih akurat. Contoh lainnya, pada kernel station, ada permasalahan tingginya kernel losses akibat pemisahan yang tidak optimal di hydrocyclone. Dengan menerapkan Kaizen, kita bisa memeriksa tekanan operasional, memastikan distribusi air sesuai standar, dan memberikan pelatihan singkat kepada operator terkait penyetelan alatnya. Hasilnya bagaimana? Dengan perubahan kecil tersebut, kita dapat menurunkan losses secara signifikan, meningkatkan efisiensi, dan tentunya mengurangi biaya operasional ataupun cost. Sebagai asisten proses, ada banyak hal kecil yang bisa kita perbaiki secara berkelanjutan. Contohnya, mengatur jadwal pemeliharaan rutin untuk alat-alat utama seperti sterilizer, press, dan decanter misalnya. Memantau data produksi harian secara lebih detail untuk mengidentifikasi anomali. Tentunya lebih awal ya. Misalnya fluktuasi OR atau oil extraction rate. 3. Memberikan briefing singkat kepada operator setiap hari untuk memastikan bahwa semua parameter proses dijaga sesuai standar operasional. Terakhir, menerapkan sistem pencatatan sederhana untuk mengurangi potensi human error seperti kesalahan dalam pelaporan produksi. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita tidak hanya meningkatkan kinerja daripada proses, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan efektif. Untuk menyimpulkan hal di atas tadi, Kaizen mengajarkan kepada kita bahwa perubahan kecil yang konsisten memiliki dampak yang luar biasa. Jadi mari kita mulai dengan langkah kecil hari ini, seperti memantau satu parameter proses dengan lebih teliti, atau memperbaiki satu prosedur kerja yang dirasa kurang efektif. Dengan begitu, kita tidak hanya mencapai target produksi, tetapi juga menciptakan kebiasaan kerja yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita wujudkan perubahan positif bersama-sama. Ingat, small changes lead to big impacts. Sampai ketemu di konten berikutnya. Semoga konten ini bermanfaat dan salam sehat.